Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga dengan proses pembelajaran seperti ini kita akan sedikit efektif pembelajaran pertemuan kedua prakarya dan KWU. Nah, saya akan menjelaskan bab pertama. Kita akan melakukan yang namanya perencanaan usaha kerajinan pasar lokal. Apa itu produk kerajinan dan apa itu pasar lokal dan bagaimana perencanaannya? Kan kita lihat melalui slide ya. Ya, ini materi kita yang akan kita bahas di bab kali ini. Nah, sampai dengan mid semester kita akan mempelajari bab produk kerajinan pasar lokal, yaitu kita akan membahas tentang perencanaannya. Perencanaan usaha kerajinan untuk pasar lokal, bagaimana perancangan dan produksi kerajinan pasar lokal, bagaimana cara menghitung harga jualnya, sampai dengan media promosi produk kerajinan, sampai dengan penjualan sistem konsinyasi produk kerajinan pasar lokal. Sebelum kita berbicara produk kerajinan, kita akan melihat pengertian produk kerajinan adalah produk yang memanfaatkan keterampilan tangan, di mana proses pembuatannya pun membutuhkan waktu yang lama dengan rentang waktu tertentu melalui proses ATM. Nah, ini sangat penting sekali anak-anak ya. Apa itu ATM? Kita akan lihat. ATM adalah amati, tiru, dan modifikasi elektronik, media sosial, ada YouTube, Facebook, Instagram, dan lainnya ya. Selanjutnya, pasar lokal. Apa sih pasar lokal? Pasar Pelamboyan, pasar-pasar, apalagi itu pasar sayur ya Pelamboyannya. Ada banyak pasar Kemuning di wilayah-wilayah misalnya Pontianak Utara, ada pasar apa? Tenggara, Timur, Selatan. Nah, itu silahkan kalian pahami bahwa pasar lokal adalah pasar yang ada di wilayah tertentu. Misalnya wilayah kita, Kuburaya, ada paling dekat di SMA yaitu pasar Parit Baru. Di Serdam ada pasar Swadaya, misal begitu ya. Selanjutnya, merencanakan suatu usaha produk kerajinan yang bisa dijual di pasaran lokal ini, yang pertama kita lakukan adalah mendapatkan ide. Nah, ide ini dapat dari mana? Dari peluang atau masalah yang biasa kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi mencari ide untuk membuat suatu produk itu gampang dari masalah yang kita ciptakan, yang kita dapatkan. Ya, memang jadi sulit ya, wirausaha ini tidak seperti membalikkan telapak tangan, dalam arti kata orang-orang yang pandai, yang berbakat, yang mengenali produk, yang dapat menentukan cara produksi. Jadi seorang wirausaha ini juga harus memiliki jiwa kreativitas, inovasi. Nah, kalian kan banyak media yang kalian gunakan. Gunakanlah media itu tersebut, handphone, untuk melihat-lihat misalnya bagaimana cara membuat masker. Nah, kita akan lihat nih ya. Ide kewirausahaan itu bisa kita dapat dari nilai barang yang diciptakan melalui inovasi. Tadi yang Ibu bilang harus ada inovasi, kreativitas, dan nilai jual tentunya. Nilai dapat diciptakan dengan cara merubah tantangan menjadi peluang. Kebanyakan kita ini kan sebenarnya bukan tidak bisa, tetapi malas, tidak punya gengsi, malu. Nah, ini merupakan hambatan-hambatan, tantangan yang kita miliki secara internal. Ada dua anak-anak, secara tantangan internal dan eksternal. Kalau internal dalam diri, eksternal itu dari luar. Peluang dapat diciptakan melalui ide, kreativitas, dan inovasi. Nah, ini yang saya katakan. ATM, amati, tiru, modifikasi. Amati apa yang diamati? Yang diamati adalah produk-produk yang sudah ada di pasaran. Itu lebih gampang. Kita bukan ilmuwan, kita bukan para ahli, tiba-tiba bisa menciptakan suatu produk yang tidak bisa orang buat. Nah, enggak begitu ya. Jadi kita tiru, amati, kita tiru, kita modifikasi, kita coba praktekkan. Nah, nanti setelah ada presentasi ini pasti nanti ada bagaimana kita membuat suatu produk ya.
Nah, kita melalui tiruan dulu, kita ikuti langkah-langkah yang ada di misalnya di Google, di channel YouTube, misalnya ada di Instagram, di Facebook, di media sosial lainnya. Setelah kita tiru, kita praktekkan, nggak usah plek-plek gitu. Masa kita niru melihat benar-benar, harus ada ciri khas kita, apa yang mau kita tambahkan, apa yang mau kita mix and match-kan, ya. Harus ada berbeda antara produk satu dengan yang lainnya melalui modifikasi. Next. Nah, sumber potensi peluang. Bagaimana menciptakan peluang ya dengan produk baru dan berbeda. Kita lihat mengamati pintu peluang, masalah yang ada di luar itu apa. Selanjutnya kita analisis produknya dan bagaimana cara proses produksinya, biayanya berapa, resikonya kalau gagal bagaimana, ini harus benar-benar kita pahami. Next, contoh dari masalah atau tantangan masa COVID kita bisa memulai usaha. Nah, kita nih ada beberapa usaha, di sini ada 5 saja Ibu berikan contohnya kepada kalian, walaupun masih banyak lagi bisnis-bisnis yang ada di luaran sana memanfaatkan masa COVID. Bisnis apa yang bisa dilakukan? Iya, bisnis online. Nah, setelah bisnis online, kita masuk ke bisnis hand sanitizer. Nah, di sini sekarang yang dibutuhkan masyarakat kan kalau kemana-mana berjalan tidak boleh lupa membawa masker dan hand sanitizer. Nah, ini merupakan protokol COVID yang harus kita ikuti saat ini kan. Nah, ini masker, bisnis masker. Nah, ini merupakan bisnis yang sekarang kita banyak lakukan masyarakat untuk menambah income atau masukkan duit. Do it, lakukan. Bisnis makanan beku, karena kita tidak boleh kemana-mana, jadi kita diwajibkan di rumah saja. Nah, bisnis makanan mainan pula ini salah nih. Makanan beku. Nah, itu sangat menjadi tren saat ini di mana kita tak boleh keluar, tapi kita perlu mengkonsumsi makanan yang bervariasi, yang berbeda. Nah, mulailah kita bisa lakukan yang namanya bisnis makanan beku. Nah, bisnis ramuan jamu herbal. Ini untuk menjaga ketahanan tubuh, daya tahan tubuh, kita bisa melakukan atau memulai bisnis ramuan atau jamu herbal. Nah, tidak gampang memang anak-anak kita memulai suatu bisnis atau wirausaha. Di sini perlu semangat, percaya diri, kemampuan, dan proses tentunya. Segala sesuatu tidak ada yang instan. Kita harus fokus, kita harus komitmen, kita harus tuntaskan dalam proses berwirausaha. Jangan setengah-setengah. Kalau tidak ada modal, tidak apa-apa. Modal kemauan itu sudah jadi modal yang utama. Jangan mau-mau tapi tidak mau melaksanakan, tidak mau menjual, tidak mau gengsi, mau berdagang. Padahal coba kalian lihat di media sosial saat ini, semuanya orang menggunakan media untuk berdagang. Nah, untuk mendapatkan income, untuk mendapatkan uang di masa pandemi COVID. Next. Bagaimana ide bisa menjadi peluang? Ide dapat digerakkan secara internal. Internal itu dalam diri kita ya. Melalui perubahan metode yang lebih baik, melayani, memuaskan pelanggan, dalam memenuhi kebutuhan. Jadi kalau kita menjadi entrepreneur, kita harus melayani pelanggan itu dengan baik. Nah, membuat produk yang sesuai dengan selera masyarakat, bukan seleranya kita gitu. Kita harus ketahui kalau misalnya kalau market kita itu siapa, kita harus tahu sehingga kita mudah untuk memuaskan pelanggan, memenuhi kebutuhannya. Nah, ide didapatkan dari bentuk produk dan jasa baru. Ya, ini dalam materi kita ini produk kerajinan. Jadi, kita bagaimana cara mendapatkan ide ya tadi dengan melihat masalah. Nah, ada 5 bisnis yang Ibu tunjukkan kepada kalian yang cocok untuk produk kerajinan apa? Nah, produk masker kan? Nah, ide dapat dihasilkan dalam bentuk modifikasi pekerjaan yang tadi ATM. Dengan kita harus melakukan yang namanya do it, lakukan, amati, tiru itu kita praktekkan, kita modifikasi, kita cari-cari inovasi yang baru, yang berbeda dengan produk lainnya. Nah,
Hasil dari ide tersebut secara keseluruhan adalah perubahan dalam bentuk arahan, petunjuk, perusahaan atau kreasi ya. Jadi kreasi barang baru yang dihasilkan. Banyak wirausaha yang berhasil bukan atas idenya sendiri, tetapi hasil dari pengamatan dan penerapan ide orang lain yang bisa dijadikan peluang. Tadi ATM, amati, tiru, dan modifikasi ya. Next. Nah, selanjutnya ini adalah kombinasi dari kalau dalam ekonomi itu faktor-faktor produksi namanya atau unsur-unsur yang dibutuhkan dalam berwirausaha. Ada apa saja? Ada men. Men ini manusia yang menggerakkan, yang mengaktualisasikan, yang apalagi manusia ini adalah unsur yang utama untuk membeli bahan baku atau material ya, kita butuh modal. Nah, modal ini kok tidak ada, kita bisa joint venture. Nah, kalau misalnya kawannya punya modal, kita tuh punya sumber daya, kita saling bekerja sama begitu. Atau kalau ada kalau ada modal seperti BPKB, surat tanah dan lain sebagainya untuk memulai usaha. Tapi kita udah tahu nih resiko apa yang kita hadapi ya, kegagalan dan lain sebagainya. Jangan mau berbisnis itu taunya gitu untung saja, tidak. Next, material. Material ini bahan baku. Bahan baku atau misalnya kita mau membuat masker, membuat produk kerajinan tempat pensil dari kardus bekas. Dulu ibu mengajarkan materinya kalau kelas 12 dari limbah. Kalau sekarang untuk pasar lokal. Jadi bahannya harus bahan bagus, bahan baru. Dibeli produknya, tidak bekas-bekas semua. Nah, material ini misalnya buat masker. Masker bahan bakunya apa? Ya, ada kain yang bagaimana? Kain katun, kain apa? Jadi harus benar-benar bahan baku ini kita persiapkan. Ada mesin ini ya buat masker apa kita pakai tangan atau pakai mesin jahit. Kalau mesin jahit kan lebih rapi, hasilnya juga lebih memuaskan. Selanjutnya ada metode ini cara atau proses pembuatan. Selanjutnya cara pembuatannya bagaimana? Untuk masker ini kan berbeda masker yang digunakan bapak-bapak, anak-anak, ibu-ibu, ibu-ibu yang berjilbab harus ada talinya. Itu harus bisa kalian bedakan, harus bisa kalian diversifikasi, spesifikasi produknya, marketnya untuk siapa. Selain ada metode, proses pembuatan, kita market itu pasar yang dituju siapa. Masker anak-anak bagaimana bentuknya, masker ibu-ibu tuh bagaimana, bapak-bapak gimana. Nah, ini harus kalian pahami ya. Nah, itu saja mungkin materi yang Ibu berikan. Untuk soal dan tugasnya nanti akan menyusul. Hari ini itu saja dulu ya anak-anak ya. 15 menit rasanya Ibu sudah cukup menguras kuota kalian. Sehat selalu, jaga kesehatan, jaga diri kalian. Akan Ibu juga share bagaimana promosi yang Ibu lakukan dalam kegiatan proses menjadi entrepreneur ya. Oke, ingat kata Ibu, fokus, komitmen, tuntaskan. Itu merupakan syarat menjadi seorang entrepreneur.